warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Akesha Karmana dari kelas 12 F6 Presensi 16. Asal sekolah saya di SMA Negeri 1 Pati. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak sosial dari informatika. Mari kita simak. Dampak sosial informatika. Apa itu informatika? Informatika atau dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai informatics adalah ilmu yang membahas pemanfaatan komputer untuk mengelola serta menganalisis data bervolume besar, baik data ataupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Dampak sosial informatika. Dampak sosial informatika adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh penerapan teknologi informasi dan komunikasi terhadap masyarakat dan interaksi sosial. Teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan sosial baik dalam komunikasi, pekerjaan, pendidikan, maupun budaya. Dampak ini dapat bersifat positif atau negatif tergantung pada bagaimana teknologi digunakan dan dikelola dalam konteks sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak baik sosial dalam informatika dan dampak buruk sosial dalam informatika. Dampak baik informatika yang akan saya jelaskan ada 3. Yang pertama, penyebaran informasi yang cepat dan luas. Teknologi informasi memungkinkan informasi untuk tersebar dengan sangat cepat, baik dalam konteks berita, pendidikan, maupun pengetahuan umum. Hal ini mempercepat akses masyarakat terhadap informasi yang berguna. Yang kedua, inovasi dalam dunia kerja. Informatika membuka peluang kerja baru dalam sektor teknologi, e-commerce, pemasaran digital, dan bidang lainnya. Teknologi juga memungkinkan efisiensi dalam proses kerja, mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Yang terakhir, peningkatan akses pendidikan. Teknologi memungkinkan pembelajaran jarak jauh dan akses materi pendidikan berkualitas melalui platform online. Hal ini memberi kesempatan lebih besar bagi orang-orang dan berbagai latar belakang untuk mendapatkan pendidikan, bahkan di daerah terpencil. Selanjutnya, ada dampak buruk dari informatika. Yang pertama, penyebaran informasi salah atau hoax. Dengan kemudahan penyebaran informasi melalui internet, hoax dan informasi yang tidak benar dapat dengan cepat tersebar. Ini dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat, merusak reputasi individu, bahkan mempengaruhi keputusan politik atau sosial. Yang kedua, penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi. Pengumpulan data pribadi secara masif oleh perusahaan atau individu dapat mengancam privasi. Informasi pribadi yang bocor atau disalahgunakan dapat digunakan untuk tujuan yang merugikan seperti penipuan atau eksploitasi. Yang ketiga, ada ancaman keamanan siber. Meningkatnya ketergantungan pada teknologi informasi juga meningkatkan resiko terhadap serangan siber, seperti peretasan, pencurian data, atau penipuan online. Ini dapat merugikan individu maupun organisasi secara finansial dan reputasi. Selanjutnya, etika menggunakan informatika. Bagaimana sih cara kita menggunakan informatika yang baik dan benar? Yang pertama, menghormati privasi. Menghormati privasi sangat penting. Kita harus menjaga kerahasiaan data pribadi dan tidak menyalahgunakan informasi yang diperoleh, baik untuk tujuan pribadi maupun komersial. Ini mencakup perlindungan terhadap data pribadi seperti nomor identitas, alamat, atau informasi sensitif lainnya. Yang kedua, kejujuran dalam berbagi informasi. Pengguna harus berbagi informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Penyebaran informasi palsu atau hoax harus dihindari, terutama yang dapat merugikan pihak lain atau menciptakan kebingungan masyarakat. Untuk yang terakhir, menghargai hak cipta dan kekayaan intelektual, yaitu menggunakan perangkat lunak atau konten digital tanpa izin atau lisensi yang sah merupakan pelanggaran hak cipta. Etika informatika mengharuskan pengguna untuk menghormati kekayaan intelektual orang lain, baik berupa perangkat lunak, tulisan, musik, gambar, atau karya lainnya. Jadi teman-teman, kita harus jaga keamanan data pribadi seperti kamu menjaga privasi dalam kehidupan nyata. Kepercayaan adalah fondasi dari dunia digital. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata.